Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana semua seberataan di seluruh penjuru Indonesia. Saya dapat kabar jelek saatnya hari ini, ya. Anakan ada putih saya yang saya keep di mana namanya, di tempat box. Ada yang koit. Sayang, ada, dan ternyata tidak hanya satu, ada dua yang koit. Hal ini disebabkan oleh beberapa hari di Kalimantan, hampir semingguan, berapa ya, 3-4 hari hujan terus dari pagi, hampir setengah hari hujan terus, otomatis memang suhu udara dingin. Tidak hanya saya yang di outdoor, teman-teman yang saya lihat kayak Bang Oni, Putra Gutai, dia juga sempat posting kura-kuranya damer yang saya kasih sepertinya ya, juga tumbang. Jadi memang cuaca begini benar-benar ekstrim, dingin banget, dan ini memang sangat mudah sekali jamur untuk menjangkiti kura-kura. Kalau lagi buruk, kura-kura yang dari Mas Teguh juga kena jamur. Aduh, dan dua-duanya pocongnya bahasa ya. Oke, hari ini saya kasih tip bagaimana cara nanganin jamur, teman-teman. Ikuti video ini sampai habis karena ini penting banget. Jamur termasuk salah satu penyakit yang mudah sekali menyerang kura-kura, dan ini akibatnya fatal kalau tidak segera disembuhkan. Bisa berakibat juga kura-kuranya teman-teman bisa koit. Makanya simak video sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel Juragan Kura. Teman, ini dia kura-kuranya, nih dia yang hybrid Penusta dan juga Brazil. Ini dia ada jenis dana merah dan dada putih. Ini baru datang. Sepertinya pada ukuran segini sudah harusnya ya sudah kuat buat adaptasi. Nah saja sepertinya dia kaget ya, kondisi iklim di Banyuwangi saat dari berangkat ke sini sama di sini mungkin drastis sekali perubahannya. Ini juga pernah saya alami ketika saya bawa ke Ambon Ceper dari Jogja, bawa ke sini pas saat itu lagi musim hujan juga, alhasil jamuran berat. Dan ini kalau tidak disembuhkan dampaknya parah banget ya. Ini untuk teman-teman yang masih bingung membedakan antara jamur, mineral deposit, dan juga cell root. Ini hari ini kita bahas tentang jamur ya. Ini dia, teman-teman lihat di bagian muka nih dia. Jamur ini seperti ini teman-teman. Ini ada selaput-selaput nih, bagian leher juga sama nih, selaput-selaput seperti ini tuh, putih-putih. Di bagian kaki kuku biasanya sama. Yang parah biasanya, yang parah sekali itu sampai bisa ngerontokkan kuku kaki ya, baik belakang maupun depan nih, lihat teman-teman ya. Nih dia warnanya nggak tegas, warna kulitnya ada kelihatan bener, ada selaput-selaput, ada putih-putih. Dan ini kalau nggak bisa teman-teman langsung gosok, karena kalau teman-teman langsung gosok ini bisa mengakibatkan luka di kulit kura-kura. Jadi cara satunya ialah hilangkan dulu jamurnya. Nih Penusta yang pertama, Penusta yang kedua, aduh yang paling cakep ini juga kena nih, lihat ya bagian kakinya teman-teman, lihat nih. Nah gini, ini kemarin juga sebenarnya sudah sempat terjadi di jenis yang lain, di yellow belly ya, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Dan ini kita akan treatment lagi buat jenis ini. Dan ini juga menyerang di kasusnya dada merah dan dada putih. Lihat nih teman-teman, tuh dada merah dia begini nih tuh. Ini masih baru mau kena nih, kaki-kakinya, bagian kakinya nih ya. Bagian kakinya sudah ada nih putih-putihnya, tandanya jamur nih. Nih. Ini juga ini udah mulai lumayan banyak nih, lihat. Ini jamur. Ini kakinya nih ya teman-teman ya. Ada bagian kakinya, nah ini jamur ya. Jadi ini penyebabnya adalah suhu air yang terlalu dingin mengakibatkan ini ya. Jadi hari ini saya akan kasih cara menanganinya. Saya menggunakan acapapin
Ini bukan termasuk ACP yang saya rekomendasikan, tapi hanya saja kemarin sudah dari semenjak lockdown ACP yang biasa saya gunakan itu tidak ada di toko yang biasa saya langganan beli. Saya cari-cari kemana-mana ada, jadi mau tidak mau saya harus gunakan alternatif lain, dan ini alternatif yang lagi saya coba. Dan mudah-mudahan ini juga sama ampuhnya seperti yang saya gunakan biasa. Nah, teman-teman gunakan ACP seperti ini sampai warnanya kuning. Dia banyak sedikit. Kalau jangan terlalu dikit juga ya. Kalau udah kayak gini kasih aja agak banyak sampai warnanya kuning stabilo. Ini kebanyakan juga enggak apa-apa sih, karena memang tidak berbahaya ya. Lalu yang kedua, setelah seperti ini bisa menggunakan heater. Kalau masih suhu di lingkungan kita masih dingin, heater membantu juga buat merontokin jamur. Nanti setelah beberapa hari, 3 hari sudah kelihatan tuh jamurnya mulai rontok. Itu bisa teman-teman bersihkan pakai cotton bud ya, cotton bud. Tapi kalau masih sekarang sehari 2 hari jangan. Kalau teman-teman paksa bersihkan pakai cotton bud, nanti malah masih luka, dia masih membuat luka di bagian kulit. Makanya ini tunggu dia sudah benar-benar mau ngelontok ininya jamurnya, baru teman-teman bisa menggunakan cotton bud buat membersihkan. Ya, ini jadi ini jamur sekali lagi ini terjadi emang ketika musim-musim hujan seperti ini, dan ini umum sekali. Ini juga bisa terjadi kalau teman-teman jarang bersihkan tempatnya kura-kura. Kotoran yang ada di permukaan yang ada di dasar, sisa makanan dia dan kotoran dia itu juga bisa mengakibatkan jamur. Dan fatalnya ini juga bisa mengakibatkan kura-kura koit ya. Jadi hati-hati ini. Dan sekali lagi kalau belum ini, simak lagi video saya dari awal. Dan ini heater ya, heater beli gunakan yang merek N-Man. Ini bukan endorse, tapi saya merekomendasikan teman-teman supaya punya heater yang bagus ya. Setting sekitar 30 derajat. Bagaimana teman-teman? Bagaimana ciri-cirinya lihat kura-kura berjamur apa tidak? Biasanya kalau dia berjamur apa tidak, dia tidak aktif dan lebih banyak di area dreadlock. Tadi jadi muncul di sini, bagian di sini, tinggal saya buka di bagian bawahnya dan ada jamurnya. Dan kalau sudah seperti itu, teman-teman harus nyimak juga, harus perhatikan juga yang kura-kura yang berada di dalam. Karena kalau sudah ada yang berjamur, apalagi dia satu jenis, itu biasanya yang lainnya menyusul ya. Nah, ini sudah saya ambilin yang ada gejala-gejala jamur. Nah, sisa-sisanya yang masih aman. Saya lagi masukkan juga ACP di sini buat pencegahan juga. Kita lihat jamur, si jamur nih, jamurnya kena juga enggak. Karena biasanya kok dalam kondisi normal mereka lebih cenderung sembunyi di bawah bata-bata ini ya, di bawah bataku. Bataku apa sih namanya ini? Jadi tidak di atas apalah. Biasanya artinya malah di malam. Kita lihat, nah ini di damper yang ini masih aman, yang ini masih aman juga. Nah, ini masih aman ya. Jadi kita kasih ACP juga di bagian di sini supaya juga mencegah. Tidak apa-apa teman-teman, apa istilahnya, keluar uang buat beli ACP atau buang banyak begini. Yang penting keluarganya aman. 12.000 seperti ini ya, 12.000 dibandingkan dengan anak-anak kita yang ada apa-apa yang sampai harganya bisa 200, 140 ya paling enggak ya, kan sangat sayang sekali. Si Okadia sendiri kayaknya sih alhamdulillah aman ya, karena tidak ada yang di atas, semuanya masih aktif tenang. Ini pentingnya teman-teman, kalau jangan meletakkan satu hal ya, sesuatu di suatu tempat, karena nanti kalau ada apa-apa bisa menulari semua. Jadi dada putih, dada merah, dada putih saya letakkan di sini, Okadia di sini. Kalau semuanya nanti jadi satu, wah ya sudah, ada satu nular semuanya kena, nanti malah bahaya. Kayak gini kan setidaknya dari sini aja yang kena, dari sini masih aman. Itu jadi pertimbangannya kenapa saya sampai banyak tempat seperti ini teman-teman.
Oke teman-teman, demikian tips cara menanganin jamur ala juragan gurah. Cara ini sudah saya lakukan di beberapa kasus. Kemarin juga sempat yellow belly ada 3 ekor yang bermasalah. Alhamdulillah semua sehat kembali. Dan ini acap apinya tidak seperti yang saya rekomendasikan di video-video sebelumnya, karena memang stoknya tidak ada. Tapi mudah-mudahan tetap bisa hasil ya. Sebenarnya ada satu acap lagi yang bagus, tapi hanya saja di sini sudah tidak, apa ya, dari dulu saya nyari tidak pernah ada, adanya di Jogja saat itu. Di Jawa mungkin masih ada. Teman-teman juga bisa beli online. Dan sebaiknya kalau sudah cuaca seperti ini, sering hujan, teman-teman harus sedia payung sebelum hujan. Artinya sudah sedia acaplavir dan juga heater dari sekarang. Oh iya, saya lupa. Daun ketapang sebenarnya bisa digunakan, tapi kalau sudah berjamur seperti ini, teman-teman lihat tadi ya, parah ya di bagian hybrid Venusta dari Mas Teguh ini, parah banget. Ini kalau kita pakai daun ketapang itu kadang-kadang belum. Jadi daun ketapang itu yang dibutuhkan adalah ekstraknya. Jadi kalau kita langsung masukkan daun ketapang dan sudah dengan kondisi kura-kura sudah seperti ini dia tidak langsung segera menyembuhkan. Jadi memang acaplavir ialah yang lebih baik buat ketika kondisi sudah seperti ini, karena dia sudah diekstrak. Kalau daun ketapang bisa teman-teman gunakan untuk pencegahan. Jadi lihat dulu teman-teman, lihat ininya, keluarnya teman-teman. Kalau kira-kira masih aman, gunakan aja daun ketapang. Setidaknya itu buat pencegahan. Tapi kalau sudah ada berjamur seperti ini, sebaiknya teman-teman sudah harus menggunakan acaplavir ya. Karena ini pengalaman pribadi. Kemarin saya coba yang sudah parah ya, saya kendala nyari acaplavir-nya, saya gunakan daun ketapang, yang tidak ngepek ya, tidak ngepek. Tapi untuk pencegahan dia bagus. Oke, demikian untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu gera banyak udara, tetap semangat dan jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.